Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang kawan-kawanku. Jumpa lagi di konten kita, konten berbagi. Kali ini kita akan berbicara tentang kehidupan atau perjuangan di dalam kehidupan, ya kawan. Setiap kita terlahir sebagai seorang pejuang. Minimal adalah berjuang untuk dirinya sendiri. Karena setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri saat nanti dia kembali di hadapan Tuhannya. Dan bahkan di dalam dunia pun, jika seseorang itu diberi tanggung jawab atau sebuah amanah, maka tidak sampai menunggu di akhirat. Kadang di dunia pun pertanggungjawaban itu akan diminta. Jadi, karena kita adalah sama-sama seorang pejuang di dalam kehidupan ini. Kita adalah pejuang dan kehidupan ini adalah medan tempurnya. Maka perjuangan kita akan ditentukan oleh posisi kita masing-masing. Di mana posisi kita, sebagai apa diri kita di sana, dan medan seperti apa yang harus kita hadapi, masing-masing memiliki medan tempurnya sendiri-sendiri. Maka tidak bisa dituntut setiap orang harus sama. Bentuk perjuangan mereka tentu saja berbeda dan tidak bisa dituntut sama. Kalau ada beberapa atau sedikit kesamaan, mungkin di dalam hidup mungkin beberapa orang akan menemui persoalan yang sama, yang tentu saja harus dijawab dengan jawaban yang benar. Dan jawabannya benar tentu siapakah pemilik kebenaran, yaitu tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang dari kita bisa sedikit mengoreksi, walaupun tidak selamanya benar ya kawan, tapi sedikit kita juga bisa mengoreksi apakah jawaban kita itu benar atau salah. Dari mana kita tahu? Dari panduannya, dari buku pedomannya, dari buku petunjuknya, dari panduannya. Dan kalau ternyata jawabannya itu melenceng atau meleset, maka itu adalah hak asasi, hak prerogatif bagi yang memberi soal dari Tuhan kita, dari Sang Maha Kuasa, akan memberi nilai berapa, apakah dinilai salah atau dimaklumi sehingga dimaafkan atau bagaimana, itu terserah Tuhan kita. Tetapi sebagai hambanya, sebagai khalifah, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang yang harus menjalani ujian atau menjawab persoalan, maka kita harus berusaha sebaik-baiknya untuk membuat jawaban yang benar, untuk menjawab setiap soal dengan sebaik-baik jawaban, sebisa mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Dan biasanya kawan, kalau di dalam misalnya kita bersekolah ya kawan, misalnya kita sekolah, kemudian ujian yang diberikan atau kita akan dites oleh guru kita. Setelah guru kita mengajar, memberikan berbagai macam materi, ada saatnya kita akan dites seberapa paham kita akan materi yang sudah diberikan oleh guru kita, dengan cara guru kita akan membuat ulangan ya. Kalau zaman sekolah saya itu namanya ulangan. Kadang ulangan itu bisa juga gurunya memberitahu terlebih dahulu, misalnya murid-murid, besok hari ini kita akan mengadakan ulangan. Materinya semua yang telah
diajarkan, misalnya seperti itu. Bisa juga ulangan itu mendadak. Setelah selesai pemberian materi, tiba-tiba langsung guru memerintahkan untuk diadakan ulangan. Nah, seberapa kesiapan kita dan sejauh mana penerimaan kita terhadap suatu materi atau pembelajaran itu nanti bisa dilihat dari saat kita mengerjakan soal ulangan-ulangan tersebut. Nah, dan tentu jawaban yang benar akan sesuai dengan apa yang diajarkan. Jika melenceng dari apa yang diajarkan, tentu saja akan dinilai bahwa itu jawabannya salah, ya kawan. Meskipun ada juga tidak semua, tapi ada juga beberapa orang guru itu yang menghargai nilai usaha muridnya untuk menjawab sebuah soal. Misalnya guru memberikan soal, kemudian sebenarnya murid itu pun sudah pusing dengan jawaban dari soal tersebut, tidak paham apa jawabannya, tetapi tetap dia berusaha menjawab, mengerahkan segala kemampuannya berpikir, walaupun mungkin tidak sesuai dengan jawaban yang semestinya, dia berusaha untuk menjawab soal itu. Kadang ada beberapa guru yang melihat nilai usaha atau perjuangan dari murid ini yang mau berusaha untuk menjawab soal, meskipun dia kesulitan atau sebenarnya dia belum begitu tahu, tapi dia mau berusaha dengan sekuat kemampuannya berusaha menjawab. Jadi kadang walaupun jawaban salah, kadang masih diberi nilai walaupun mungkin misalnya harusnya 0 karena jawabannya salah kan, tetapi guru mungkin memberi nilai 1 atau 2 untuk sebagai sebuah penghargaan atas usaha murid tersebut untuk tetap mau menjawab. Karena ada juga murid yang karena dia tidak tahu jawaban dari soal tersebut, maka dia tidak mau menjawabnya dan dikosongi. Misalnya soal nomor sekian dia tidak bisa, maka karena dia tidak bisa dan dia benar-benar nggak tahu, memang dia tidak bisa, tidak tahu atau lupa dengan pelajaran atau belum paham dengan materi yang diberikan kemarin, maka akhirnya dia nggak mau menjawab, udah dikosongin aja karena dia tidak bisa. Dan mungkin dia berpikir seandainya dijawab pun pasti jawabannya juga salah, mungkin dia berpikir seperti itu, mungkin. Jadi akhirnya dia kosongi. Jadi karena kosong nilainya akan ya sudah jelas-jelas salah dan nggak ada nilai karena kosong, ya kawan. Tapi kadang seorang murid itu meskipun dia tidak tahu jawaban yang sebenarnya, dia berusaha menjawabnya, entah itu salah entah itu benar gitu. Dia berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya, dia tetap membuat jawaban walaupun pada akhirnya memang jawaban itu mungkin salah karena memang dia nggak paham materi atau belum memahaminya. Dan kadang seorang guru juga dengan kebijaksanaannya tetap akan memberikan nilai kalau soal itu yang diberikan dikerjakan walaupun jawabannya salah, sebagai bentuk, bukan berarti diberi nilai itu karena jawabannya benar, bukan, tapi itu sebagai bentuk penghargaan atas usaha seseorang untuk mau berusaha menjawab soal itu. Nah kawan, maka apapun soal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, tentu kita harus berusaha mengerjakannya sebaik mungkin, ya kawan. Jangan putus asa. Dalam artian mungkin orang yang mau berusaha menjawab walaupun soalnya sulit dan dia belum bisa, itu mungkin dia dimasukkan di dalam kategori seseorang yang tidak berputus asa. Dan mungkin orang yang tidak mengerjakan dengan mengosongkan lembar jawaban, mungkin itu dinilai bahwa dia berputus asa gitu ya. Mungkin seperti itu. Terus kemudian kawan, itu jika materinya dari guru dan kemudian yang membuat soal juga gurunya, maka gurunya saat membuat soal dia akan menyesuaikan dengan materi yang pernah beliau berikan kan ya. Tetapi ada kalanya saat ujian itu sudah bertingkat nasional, yang membuat soal adalah negara atau pemerintah, maka soalnya sudah di bawah kendali guru. Jadi kadang dalam hidup kita menemui soal yang kita sulit untuk mengerjakannya. Jangan putus asa.